Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama bagi kita, marilah kita mengucapkan atau menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak terhingga, mulai dari nikmat yang paling besar bagi kita, nikmat keimanan, kemudian nikmat kesehatan, kemudian kesempatan, dan yang tak kalah penting adalah nikmat kemauan atau keinginan dari hati kita, dari hati masing-masing dari kita untuk ikut hadir di majelis yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hadis-hadis yang tidak perlu saya jabarkan, betapa banyak hadis tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang pergi menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Di antaranya yang paling terkenal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga, yang tentunya sudah banyak dihafal oleh dari kita sekalian. Maka syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kemauan untuk menuntut ilmu, dan juga menjadi sarana bagi orang-orang untuk menyampaikan ilmu, terutama di sini dari ustadz-ustadz saya, karena mayoritas dari yang hadir di sini merupakan ustadz-ustadz saya dulu, bukan dulu, jadi ya sampai sekarang pun tetap menjadi ustadz saya. Jadi kalau tadi mungkin ketika salaman kemudian monggo Pak Ustadz, saya sebenarnya sungguh sangat tidak enak gitu. Jadi tetap antum sekalian adalah orang yang sangat berjasa bagi saya, mengajarkan saya, memberikan ilmu yang dengan keikhlasan dari antum sekalian, ilmu itu menjadi lebih barokah insyaallah. Dan terlebih lagi di organisasi pemuda yang ada di Bilumingrejo di sini adalah orang-orang yang memfasilitasi bagi warga-warga Muhammadiyah untuk bertolabul ilmi, di antaranya dengan pengadaan atau pelaksanaan kajian Ahad pagi yang setiap bulannya menghadirkan ustadz-ustadz atau para mubalik dari luar dengan kualitas yang mampu memberikan tambahan pengetahuan, tambahan semangat bagi para jamaah Muhammadiyah di Bilumingrejo khususnya. Semoga Allah catatkan itu sebagai amalan kebaikan bagi kita semua, bagi antum-antum semua, sebagai pemberat amal kebaikan di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tadi sedikit saya singgung tentang nikmat kemauan atau keinginan baik dari kita untuk belajar atau menuntut ilmu, untuk hadir atau melaksanakan amal-amal kebaikan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Bagaimana ketika ini pernah disampaikan oleh Ustadz Supriyanto ketika kemarin sempat pulang kemudian ngisi kajian subuh berjamaah di Masjid Hamzah. Beliau sedikit menyinggung tentang kisah orang-orang yang
tidak ikut perang pada masa Rasulullah. Yang ini diabadikan dalam Al-Quran ketika mereka menyampaikan beralasan kenapa tidak ikut perang, kenapa tidak mau bersama Rasulullah ke medan pertempuran. Orang-orang munafik ini menyampaikan alasan-alasannya yang kemudian alasan-alasan mereka ini dijawab oleh Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalaulah mereka itu ingin keluar, maksudnya ingin atau ada keinginan, kemauan untuk berjuang bersama Rasulullah, la'addu lahu uddah, maka pasti mereka akan membuat persiapan-persiapan, membuat perbekalan, menyiapkan perbekalan dan lain sebagainya. Tapi pada aslinya mereka memang tidak ada keinginan untuk itu. Tidak ada keinginan untuk berjuang kepada atau bersama Rasulullah. Maka dilanjutkan dalam ayat ini dilanjutkan, walakin karihallahum bi'atsahum, akan tetapi Allah tidak senang akan keikutsertaan mereka. Jadi ketika kita bisa ikut dalam amal-amal kebaikan, ikut dalam berjuang menegakkan agama Allah, ini patut atau harus kita syukuri, harus sangat kita syukuri, karena ini menunjukkan bahwasannya Allah masih menggerakkan hati kita untuk beramal kebaikan. Beda dengan bagaimana kasusnya orang-orang munafik pada masa Rasulullah. Allah menyampaikan, walakin karihallahum bi'atsahum, akan tetapi Allah tidak senang keikutsertaan mereka. Fasabbatahum, maka Allah tahan mereka. Wa qila qudu ma'al qaidin, dan dikatakan pada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Maksudnya tidak ikut berdiri, tidak ikut berjuang, tidak mendapat kemuliaan berada di dalam barisan Rasulullah. Jadi ketika kita itu sedang dilanda sifat malas atau merasa tidak ingin ikut amal kebaikan, ini jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah kepada kita, bukan karena kitanya tidak mau, tapi jangan-jangan kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan untuk berada di dalam barisan orang-orang yang beramal soleh. Maka pada kesempatan kali ini, ketika kita masih bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bisa diberikan kesempatan untuk beramal kebaikan, maka patut kita syukuri dengan sebesar-besarnya. Di sini dari kisah tadi menunjukkan bagaimana bahayanya sifat atau kriteria atau ciri-ciri orang munafik ketika mereka itu beramal atau melakukan sesuatu banyak beralasan dan lain sebagainya. Inilah mengapa salah satu sifat atau karakter manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam pembukaan surat Al-Baqarah, ketika di awal-awal ayat, 5 ayat yang pertama itu menjelaskan karakter orang mukmin, kemudian beberapa ayat selanjutnya orang-orang kafir, maka di banyak ayat setelahnya bagaimana dijelaskan sifat orang-orang munafik. Jadi ketika orang mukmin itu jelas keimanan dan amalnya hanya untuk Allah, hatinya dan antara hati dan amal adalah untuk Allah. Orang kafir pun jelas mereka dari hati dan amalnya jelas tidak ada keimanan dan tidak ada amal untuk Allah Ta'ala. Beda dengan orang-orang munafik, ketika mereka beramal yang seolah-olah itu amal soleh, tapi ternyata di dalam hatinya menyembunyikan sifat-sifat kekufuran. Dan sifat atau ciri orang munafik atau label munafik ini sangatlah ditakuti oleh para sahabat.
Jadi mereka meskipun orang-orang yang terpilih bersamai Rasulullah berjuang, tapi mereka pun orang yang takut kalau sampai-sampai di dalam hatinya itu ada sifat munafik. Bahkan dikisahkan ketika Umar bin Khattab meninggal, kita tahu kisahnya bagaimana Umar bin Khattab meninggal, beliau ditusuk, kemudian ketika dibawa pulang oleh anaknya, ketika itu Umar bin Khattab langsung meminta anaknya untuk memanggilkan Hudzaifah bin Yaman. Kenapa beliau meminta dipanggilkan Hudzaifah bin Yaman? Karena Hudzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai hafidzus sirri Rasulillah, orang yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah. Dan Hudzaifah bin Yaman dalam satu kesempatan pernah diberitahu oleh Rasulullah siapa itu orang-orang munafik yang ada pada masa itu. Maka seorang Umar bin Khattab ini sangat takut jikalau sampai-sampai nama dia itu ada dalam daftar yang disebutkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai dia memanggil Hudzaifah bin Yaman, kemudian merayu Hudzaifah supaya mengatakan apakah nama saya ada dalam daftar nama-nama itu. Di sini Hudzaifah bin Yaman tidak mau memberitahu. Awalnya tidak mau memberitahu sampai Umar pun merengek untuk diberitahu, dan Hudzaifah pun menyampaikan atau memberitahu dengan mengatakan tidak akan diberitahu kepada orang selain kamu. Dan di situ dikatakan bahwasanya nama Umar, namamu tidak ada di dalam daftar yang disebutkan Rasulullah. Di sini Umar pun merasa lega. Jadi seorang Umar bin Khattab yang bahkan dalam satu hadis disebutkan termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi dia termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi ketika akan meninggal pun dia takut, jangan-jangan khawatir bagaimana sifat kemunafikan ini sangatlah ditakuti atau dikhawatirkan oleh para sahabat. Lalu barulah ketika diketahui bahwa namanya tidak ada dalam masalah itu, Umar pun meminta anaknya untuk minta izin kepada Ibunda Aisyah untuk bisa dikuburkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Karena kan makam Rasulullah itu kan ada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar ini kan bapaknya atau ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Umar pun minta izin supaya bisa dikuburkan bersama dua sahabatnya ini, Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, akhirnya pun diizinkan, padahal sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha memang menginginkan supaya dirinya bisa dikubur bersama ayahnya dan suaminya, Rasulullah suaminya, Abu Bakar ayahnya, gitu kan. Kemudian baru karena yang minta izin itu Umar, maka Aisyah mengizinkan. Intinya di sini adalah bagaimana para sahabat atau sekelas Umar itu berusaha menghindari sifat munafik. Maka dari itu di sini saya ingin sedikit membahas dalam surat Al-Hadid ayat 12. Mungkin kalau ada yang punya Al-Quran atau aplikasi atau apapun yang bisa dibuka. Atau kalau nggak ada ya bisa searching di internet. Pak Wedi kan ada wifi. Al-Qur'annya apa? Kalau sambil menyimak insya Allah lebih masuk. Surat Al-Hadid ayat 12, halamannya kalau di mushaf yang standar itu halaman 540 atau 539. Di sini Allah berfirman, Yauma taral a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Di sini Allah berfirman, yauma taral mu'minin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Ini mengisahkan bagaimana kondisi
orang-orang mukmin versus orang munafik. Bagaimana orang mukmin dan orang munafik pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari itu engkau akan melihat orang-orang mukmin, orang yang beriman, wal mu'minat, dan orang mukmin dari kalangan perempuan, yas'a nuruhum. Cahaya mereka akan terpancar baina aidihim, dari di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya ketika hari kiamat nanti orang-orang mukmin akan memiliki cahayanya sendiri. Di antara tandanya dia itu orang mukmin, mereka akan bercahaya. Di sini ke depan, ke hadapan mereka, dan ke bagian kanan mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum. Busyra itu artinya kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun tajri, surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Jadi ketika diberikan kabar gembira bahwasanya kalian akan dapat surga, di bawahnya kalian dapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mana itu akan kekal selamanya. Ini tentunya adalah kegembiraan yang luar biasa, di mana dikatakan dalam satu hadis bagaimana ketika orang yang paling menderita di dunia, orang yang paling menderita, kita lihat siapapun orang, mungkin ketika orang itu sangat menderita, ketika dia pertama kali masuk surga akan ditanya, apakah kamu pernah sedikit merasa susah ketika di dunia? Dia akan mengatakan, saya tidak pernah merasa sedikit pun kesusahan di dunia. Padahal ketika di dunia dia adalah orang yang paling menderita, paling susah. Tapi ketika sudah masuk surga, baru masuk surga saja langsung hilang semua perasaan itu. Maka ketika bagaimana gembiranya orang mukmin di dalam ayat ini ketika dikatakan bahwasanya mereka mendapatkan surga. Makanya ditutup ayat di akhir ayat 12 ini dikatakan dzalikal fauzul azim. Hal itulah adalah al-fauz, kemenangan yang agung, yang besar, yang sangat besar. Makanya kemenangan yang sebenarnya bagi seorang mukmin yang mana kita berpedoman kepada Al-Quran adalah kemenangan ketika kita berhasil masuk mendapatkan jatah di dalam surga. Imam Ahmad pernah mengatakan, atau pernah ditanya, karena beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah, berlelah-lelah dalam ibadahnya. Beliau pernah ditanya, kapan kamu istirahat Imam Ahmad? Ketika beliau ditanya demikian, beliau menjawab, saya akan istirahat ketika salah satu kaki saya sudah menginjakkan surga. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia memang bukanlah tempat istirahat. Yang tempat istirahat kita sebagai seorang mukmin adalah ketika masuk surga. Tempat dunia adalah tempat beramal tanpa hisab. Akhirat adalah tempat kita dihisab tanpa adanya amal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, yauma yaqulul munafiqun. Kalau tadi adalah kondisi orang-orang mukmin, kemudian ayat selanjutnya mengisahkan bagaimana orang-orang munafik. Dan ini adalah salah satu kriteria Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran membahas sesuatu, akan selalu membahas yang kebalikannya. Ketika dibahas surga, pasti akan dibahas neraka. Dan itu biasanya akan berurutan. Ketika dibahas orang-orang beriman, pasti akan dibahas orang-orang kafir. Begitupun ketika dibahas tentang al-haq, nanti akan dibahas tentang al-batil. Dan itu biasanya akan selalu berurutan. Begitupun di sini ketika orang-orang mukmin itu dikisahkan bagaimana mereka mendapatkan kabar gembira tentang surga, maka kondisi orang munafik pun diberitahukan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ketika itu orang-orang munafik dari laki-laki dan perempuan akan mengatakan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman kan punya cahaya di hadapannya, di sebelah kanannya, dan bisa mengetahui arah atau jalan menuju surga. Di sini dikisahkan atau di beberapa tafsir dikatakan bahwasanya ini akan kondisi ini itu terjadi ketika orang beriman dan munafik ini ketika menyeberangi sirat.
jembatan menuju ke surga. Makanya mereka ketika dapatkan punya cahaya itu sangat membantu mereka melewati sirat. Beda dengan orang munafik, mereka tidak ada cahaya itu. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, "Ungduruna naqtabis min nurikum." Ungduruna, undur itu kan lihatlah kepada kami, maksudnya supaya menghadap kepada mereka, supaya cahayanya itu nyampe atau membantu mereka. Naktabis mereka pengen ngikut atau dompleng istilahnya, min nurikum, dari cahaya kalian, supaya bisa dapat cahaya, bisa melihat jalur menuju surga. Maka dikatakan qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada orang-orang munafik tadi, irji'u, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang, faltamisu nuran, maka carilah cahaya di belakang sana. Nah, di sini para mufassir ada perbedaan. Ada yang mengatakan ini adalah bentuk hinaan atau istilahnya ngece lah istilahnya. Cari sana di belakang gitu, suruh nyari sendiri cahayanya supaya bisa mendapatkan jalur menuju surga atau mengetahui jalan menuju surga. Jadi ada yang mengatakan demikian, untuk hinaan kepada mereka karena mereka tidak punya cahaya itu. Ada yang mengatakan ini adalah dikatakan kepada orang munafik untuk kembali saja sana ke dunia. Maksudnya kembali ke dunia untuk beramal. Ketika bisa beramal kan nanti bisa menjadi orang yang soleh, bisa mendapatkan cahaya. Tapi untuk kembali itu kan sesuatu yang mustahil. Ya. Jadi maknanya mirip sebenarnya. Jadi kembali ke belakang, faltamisu nuran, cari cahaya di belakang sana. Faduriba bainahum, kemudian dibuat di antara mereka, maksudnya di antara orang munafik dan orang mukmin ini, bisurin lahu bab, dengan satu benteng atau pembatas yang punya pintu, batinuhu fihi rahmah, di bagian dalam dari benteng ini atau pembatas ini ada rahmat Allah yang luar biasa. Wa dhahiruhu min qibalihil adab, dan jari belakangnya ada adab yang luar biasa pula. Yang mana ketika di bagian yang ada rahmatnya ini, rahmat dari Allah, tentunya akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Karena dalam satu hadis disampaikan rahmat Allah itu dibagi menjadi 100 bagian. Dan yang ada di dunia, yang kita miliki, yang kita nikmati, semua bentuk kebaikan yang ada di dunia ini hanyalah satu bagian dari 100 nikmat atau rahmat Allah itu tadi. Sedangkan 99 rahmat Allah itu akan diberikan pada di akhirat nanti. Makanya ketika di sini batinuhu fi rahmat, di dalamnya itu ada rahmat, maka sungguh luar biasa kenikmatan bagi orang-orang mukmin. Di ayat selanjutnya yunadunahum, di sini masih memanggil-manggil orang munafik tadi. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulunya bersama kalian? Jadi orang munafik mereka kan beramal juga, ikut sholat, ikut puasa. Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian dalam ibadah dan lain sebagainya? Qalu bala, maka dijawab oleh orang-orang mukmin, bala, tentu kalian bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Nah, di sini maksudnya mencelakakan atau menfitnah, menjatuhkan diri ke dalam fitnah. Fitnah maksudnya di sini bukan bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia yang berarti ketika orang dituduh dengan yang bukan semestinya, itu kan fitnah kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud di sini fatantum anfusakum, kalian jatuhkan diri kalian ke dalam fitnah, ke dalam sesuatu yang merusak keimanan kalian sendiri. Maksudnya ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa, kalian terjerumus ke dalam dosa tapi tidak mau bertobat. Nah, itu maksudnya. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu atau menunda-nunda untuk memperbaiki amal kebaikan. Jadi di sini banyak yang mengatakan atau menjelaskan ayat ini sebagai penjelasan bagaimana seseorang itu bisa terjerumus atau jatuh kepada dosa dan tidak bisa keluar dari perbuatan dosa itu, atau bisa jatuh sampai kepada kekufuran. Jadi ada
beberapa langkah atau beberapa marhalah tingkatan ketika seseorang terjerumus ke dalam dosa dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama adalah fatantum anfusakum, ketika orang baru pertama kali masuk atau mengenal dosa, baru pertama kali berbuat dosa, itu di dalam bagian ini dia jatuh atau terjerumus ke dalam satu dosa. Watarabbastum, dan kemudian dia akan semakin terjerumus menunda-nunda untuk kembali, menunda-nunda untuk bertobat. Ketika mau bertobat, lain kali saja, nanti saja, atau apa namanya, merasa akan ada waktu lain misalkan, dan lain sebagainya. Wartabtum, dan kalian pun akan ragu. Dan ketika ini menunjukkan bagaimana ketika seorang terjerumus kepada kemaksiatan atau kepada suatu dosa, dia akan mengakibatkan penyakit atau dosa ini membekas ke dalam hatinya. Makanya dikatakan wartabtum, dan kalian menjadi ragu. Maksudnya ragu dalam hal keimanannya. Awalnya mungkin ketika melaksanakan suatu dosa mungkin hanya sekedar luarnya saja. Dia tahu bahwasanya ini dosa, nggak apa-apa, ya saya tahu saya salah. Tapi ya gimana lagi misalkan. Tapi ketika itu akan berkelanjutan, maka akan muncul dalam hatinya, alah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalkan menganggap sepele perbuatan dosa itu. Kemudian lama-lama menganggap bahwasanya ini sudah biasa, semua orang melakukan hal ini misalkan. Tidak menganggap itu sebagai dosa lagi ketika dia terjerumus kepada suatu kesalahan. Wartabatum, kemudian wagharratkumul amani. Marhalah atau tingkatan selanjutnya dia akan tertipu, kalian tertipu dengan amani. Amani itu tipu daya atau angan-angan. Atau bisa mungkin dimaknai dengan sesuatu yang di masa yang akan datang. Dia merasa tertipu, magharrat, dan tertipu dengan angan-angan atau tipu daya dari syaitan. Jadi ketika dia sudah masuk kepada marhalah ini, dia sudah tertipu dengan tipu daya syaitan, sudah terjerumus kepada suatu dosa dan tidak keluar dari dosa itu, hatta jaa amrullah, sehingga ketika datang perkara Allah, maksudnya ketika datang kematian, mereka pun baru menyadari bagaimana mereka terjerumus kepada dosa-dosa itu tadi. Wa gharrakum billahil gharur. Dan tipu daya itu telah menipu kalian dari Allah. Jadi ini kita ambil pelajaran dari sini bagaimana orang-orang munafik itu pada awalnya mereka juga beribadah, mereka juga beramal, tapi akan tetapi ketika sudah terjerumus kepada suatu dosa, suatu kesalahan, kemudian mereka terbiasa dengan kesalahan-kesalahan itu, kemudian muncul keraguan dalam hati, keimanannya semakin goyah, kemudian sampai datang kematian barulah mereka tersadar. Nah, ini betapa pentingnya kita untuk menghentikan atau introspeksi diri, senantiasa introspeksi diri, muhasabah. Ketika kita melakukan satu kesalahan, jangan sampai kesalahan atau dosa atau kemaksiatan itu terus terulang, kemudian menjadi sesuatu yang membekas dan memengaruhi hati atau keimanan kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di sini di dalam ayat lanjutan ayatnya disampaikan fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, maka pada hari ini, pada hari kiamat ini, la yu'khad, tidak akan diambil dari kalian fidyatun, tebusan, wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka, ya maulakum, neraka itu tempat kembali kalian, wa bi'sal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Di sini sudah dicap mereka sebagai penghuni neraka. Dan betapa ruginya orang-orang munafik ketika di dunia sudah beramal, tapi karena amalnya itu didasari dengan kemunafikan, justru
dia rugi di dunia, dia rugi di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Makanya saya mengajak di sini bagi kita untuk senantiasa berupaya introspeksi diri, muhasabah diri, memperbaiki hati atau niat dalam setiap amalan supaya senantiasa ikhlas karena Allah dalam setiap langkah dan perbuatan kita dan amal-amal soleh kita. Dan tidak kalah penting adalah kita meminta dan memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita ini dalam ketaatan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang itu seperti apa. Makanya di antara doa yang dibiasakan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubuna ala ta'atik. Itu maknanya semakna. Dan sebenarnya doa ini adalah gabungan dari satu hadis. Dari satu hadis di situ dikatakan inna quluba bani adam kulluha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jari Ar-Rahman. Jadi Allah lah yang menguasai hati setiap anak Adam. Kaqalbin wahid, seperti satu hati. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah ini membolak-balikkan hati itu sebagaimana dia kehendaki. Kemudian tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubuna, balikkan atau arahkan hati kami ala ta'atik, terhadap ketaatan kepadamu. Ini pentingnya kita berdoa karena yang menguasai hati kita tidak tahu bagaimana hati kita ini akan dibolak-balikan atau sesuai kehendak oleh Allah. Akan tetapi di sini para ulama mengatakan bukan berarti Allah dengan seenaknya membolak-balikkan hati seseorang, tidak. Akan tetapi ketika seseorang itu mulai tergelincir atau mulai ada dalam hatinya itu keinginan atau kesalahan atau kelemahan di dalam surat As-Saff dikatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka itu berpaling, Allah akan palingkan hati mereka. Ini menunjukkan bagaimana Allah memalingkan atau membalik-balikkan hati seseorang itu karena dalam hatinya ada berpaling dari Allah. Makanya mari kita senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa lurus lillahi ta'ala dalam setiap amal perbuatan kita masing-masing. Makanya di dalam penutup atau di akhir ayat yang surat Al-Hadid tadi dikatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, hatinya mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan untuk khusyuk dalam mempelajari Al-Qur'an. Di sini ayatnya wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun berupa kebenaran. Maksudnya di sini adalah kebenaran yang turun dalam Al-Qur'an. Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah orang-orang beriman ini seperti orang-orang ahli kitab. Kenapa orang-orang ahli kitab ini? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika mereka tala alaihimul amad, sudah panjang waktunya, maksudnya mereka meninggalkan mengingat Allah, meninggalkan mempelajari Al-Qur'an dalam waktu yang lama, akhirnya faqasat qulubuhum, makanya hati mereka pun menjadi keras. Maka di antara cara melembutkan atau memperbaiki hati kita adalah dengan cara zikir dan mempelajari Al-Qur'an. Jadi dalam satu hadis dikatakan kalau tidak salah ini hadis, jadi di antara bahwasanya hati itu bisa berkarat, dan obat dari berkaratnya hati adalah zikrullah dan Al-Qur'an. Jadi mengingat Allah dan Al-Qur'an. Sesuai dengan ayat ini tadi, bagaimana ketika orang-orang ahli kitab itu melupakan mengingat Allah, melupakan
kitab yang diturunkan kepada mereka, maka hati mereka menjadi keras. Maka diperingatkan bagi orang-orang yang beriman, jangan sampai seperti orang ahli kitab. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.